Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menanya, Bib. Ini misalkan kita lagi sholat Jumat nih, Bib. Lagi sholat Jumat, tiba-tiba ada semacam ada yang keluar dari kubur atau dubur lah. Karena saking sedikitnya kita tidak merasa. Tapi sudah waktunya asar kita ke WC, lagi ke WC siap-siap ke masjid. Tiba-tiba celana ini terasa basah. Karena terasa basah mungkin merasa pas Jumat tadi mungkin keluar. Itu gimana hukumnya sholat Jumat tadi itu tetap sah atau harus diganti atau gimana itu? Jadi masalah sholat, kalau Anda sudah sholat, kemudian Anda yakin bahwasanya ketika sholat tadi ada sesuatu yang keluar, maka wajib diulang. Jadi ketika Anda sholat tadi yakin bahwa sholat Anda itu ada sesuatu yang keluar atau mungkin ada yang tidak sah, walaupun sudah selesai itu wajib diulang. Contoh, jangankan Anda, ya umpamanya Anda sholat, nggak taunya Anda berjamaah dengan imam, ya ini contohnya ini ya. Setelah salam selesai, nggak taunya imamnya ini ngomong, loh saya lupa tadi belum wudhu. Saya belum wudhu. Ya, saya belum wudhu. Nah itu sholat Anda otomatis ikut batal. Kenapa? Imamnya batal jadi sholat Anda ikut batal. Wajib Anda ulangi. Ya. Apalagi dari diri Anda aja. Kalau dari diri kita maka wajib diulangi. Tapi harus yakin. Ya. Harus ya yakin. Jadi kalau di tengah-tengah sholat Anda yakin, jangan ragu loh ya. Jangan ragu, Anda harus ya yakin. Kalau yakin batal, ada sesuatu yang keluar, Anda batalkan sholatnya. Pergi ke kamar kecil, dicek. Kemudian kalau memang betul ada najisnya dibersihkan, mungkin dibuka, dibersihkan, wudhu, sholat ikut berjamaah lagi. Tapi kalau ragu, jangan dibatalkan. Kalau ragu loh ya, harus ya yakin. Kalau yakin maka batalkan. Tapi kalau ragu jangan. Ya kalau ragu nggak usah. Tapi jangan dibiasakan ragu di dalam sholat. Karena ragu ini dari setan. Orang itu sering diganggu oleh setan ketika sholat dengan was-was. Akhirnya kalau terbiasa was-was maka akan menjadi penyakit. Bahaya. Jadi was-was ini jangan sampai terjadi. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Kalau sering jangan. Jadi dibiasakan harus yakin ya. Dan disunahkan kalau mau sholat baca kul a'udzu birabbin nas. Ya, itu supaya apa? Kul a'udzu birabbin nas. Ya, kul a'udzu birabbin nas min ya wis. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas, dari waswasnya setan. Supaya apa? Sholat kita ini enggak waswas. Makanya kalau setiap mau sholat disunahkan, dianjurkan untuk membaca kul a'udzu birabbin nas. Surat pendek bisa lupa. Namanya manusia ya. Apalagi surat panjang nggak hafal. Surat pendek lupa, surat panjang nggak hafal. Ya. Jadi kalau mau sholat dianjurkan untuk membaca kul a'udzu birabbin nas biar keluar dari sifat was-was. Tapi kalau Anda yakin maka batalkan, kemudian bersihkan, sholat kembali. Tapi kalau nggak yakin nggak usah. Tetap Anda sholat. Tapi kalau pas Anda ke kamar kecil dilihat ternyata betul, wajib Anda ulangi. Diqodho sholatnya. Mungkin lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Beb masalah haji. Misalnya anaknya sudah haji, bapaknya itu belum haji, sudah meninggal. Tolong dijelaskan tentang mengganti badal haji untuk bapaknya itu. Gitu aja Beb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam hadis Rasulullah mengatakan barang siapa yang meninggal dan belum haji maka digantikan oleh walinya. Dan walinya harus pernah haji. Jadi badal ini harus yang pernah haji. Jangan badal yang belum pernah haji, nggak boleh. Saya mau haji, sekalian mau menghajikan bapak. Tapi saya belum pernah haji, nggak bisa. Harus yang sudah pernah haji. Kalau Anda belum pernah haji, kemudian Anda mau haji. Nah nanti sampai sana cari orang untuk Anda bayar jadi badalnya ayah Anda itu boleh. Dan itu ada ongkosnya. Saya pernah badalkan ayah saya membayar $1.000. Ya.
orang Indonesia dari Jawa Timur. Ketika saya umroh, dia jadi mutawif saya. Saya tanyai ada badal nggak untuk tahun depan haji? Dia menjawab nggak ada Beb. Ya sudah, tahun depan buat ayah saya. Berapa ongkosnya? $1.000 biasanya. Saya kasih $1.000. Tahun depannya dia yang badalkan ayah saya. Jadi boleh, silakan. Nggak mesti anaknya. Kalau anaknya pernah haji nggak apa-apa, mau diganti. Cuma yang jadi permasalahan kan antriannya. Anda kalau mau antri lagi kan repot. Kecuali Anda mau berangkat yang plus. 170 juta, 180 juta, nggak apa-apa. Ya Anda sudah pernah haji, berangkat haji untuk badal orang tua nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mungkin takut bingung biaya, cukup Anda bayar $1.000, cari kenalan di sana, Anda bisa badalkan orang tuaan Anda. Ongkosnya lebih ringan. Cuma hati-hati, kadang-kadang maaf suka dimanipulasi. Walaupun dengan orang-orang kita banyak penipu. Ya, kadang-kadang biaya badal cuma 5 juta, 6 juta, 7 juta. Tapi itu kelompokan, gabungan. Nggak bisa seperti itu. Kalau umroh nggak apa-apa. Umroh masih bisa diulangi. Tapi kalau haji nggak bisa. Satu orang satu badal. Ini kadang-kadang orang kita sendiri yang nipu kadang-kadang. Ini yang jadi repot. Kalau dapat orang yang kenal terpercaya nggak apa-apa. Murah nggak ada masalah. Tapi kalau murah nggak jelas lebih baik jangan. Kebanyakan penipuan. Jadi boleh Anda badalkan tapi dengan syarat Anda sudah pernah haji. Kalau belum pernah haji maka ganti ke orang lain yang sudah pernah haji yang kerjaannya di Saudi. Anda bayar, Anda kirim uangnya untuk menggantikan badal orang tuaan Anda. Boleh, nggak ada permasalahan. Umroh boleh silakan. Saya umroh 1 kali, 2 kali umroh pertama untuk diri saya, 2 kali untuk ayah saya, yang ketiga untuk kakek saya, yang keempat untuk nenek saya. Saya ulangi berkali-kali. Umrohnya berangkatnya 1 kali Pak. Tapi kalau Anda umroh berangkat 1 kali, itu kan umrohnya bukan 1 kali. Bisa diulangi sampai 4 kali. Sekali berangkat bisa sampai 5 kali. Tergantung Anda kuatnya berapa. Sehari mau ulangi umroh 2 kali, 3 kali silakan. Yang penting Anda kuat. Ya, biasanya saya kalau ke sana sekali berangkat dalam 1 tahun, itu umroh pertama untuk saya, nanti kedua untuk ayah saya, ketiga untuk kakek, keempat untuk nenek saya, nanti kakek dari ibu saya, kakek dari nenek saya ulangi. Sampai semuanya dapat yang meninggal ini. Nggak ada permasalahan. Tapi kalau haji 1 tahun 1 orang biayanya. Kalau Anda punya uang lebih untuk kakek $1.000, untuk nenek 1 orang lagi $1.000, untuk ayah Anda $1.000, 1 orang lagi 3 orang $3.000, nggak apa-apa, nggak ada permasalahan. Ya, boleh ya, boleh aja. Tapi syaratnya harus orang yang sudah pernah berangkat haji. Ada lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta penjelasan. Saya sering dengar cerita ada orang yang bisa menarik benda-benda seperti keris, cincin gitu. Itu apakah ada hubungannya dengan kodam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nggak mau hal yang gaib itu ada. Percaya nggak percaya, hal yang gaib itu yang nggak kita pahami, yang nggak kita lihat itu pasti ada Pak. Bahasanya itu supranatural itu pasti ada. Cuma di dalam Islam tidak boleh Anda berhubungan dengan supranatural. Haram hukumnya Pak ya. Jadi maaf kalau Anda pergi ke dukun, pergi ke orang supernatural, itu hukumnya haram. Karena berarti Anda tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah sudah urusan dengan yang gaib itu nggak usah. Karena di dalam hukum Islam sudah diharamkan. Kalau mau pinter-pinteran, Imam Syafi'i dari dulu lebih pinter daripada dukun. Imam Syafi'i itu kalau ngelihat orang sudah tahu kapan matinya, kapan umurnya, kapan kawinnya, itu tahu. Anaknya berapa Imam Syafi'i tahu. Dia sampai bikin buku sendiri tentang ramalan. Cuma dibakar oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Banyak takut orang jadi musyrik. Musyrik. Loh, Imam Syafi'i ini pinter Pak. Ngelihat orang tahu. Oh ini penipu. Nggak mungkin jujur. Tahu Imam Syafi'i itu. Dari wajahnya aja ada ketahuan. Dilihat dari garis tangannya. Oh ini anaknya 4 laki. Ada tompelnya di sini umpamanya. Nanti anaknya cacat. Tahu Imam Syafi'i itu. Dari garis tangan tahu. Cuma Imam Syafi'i nggak mau dibakar bukunya oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Takut banyak orang jadi musyrik. Jadi nggak boleh.
Kita dalam Islam nggak boleh terlalu percaya seperti itu. Terjerumus nggak boleh. Ya, lebih baik cari sesuai syariat saja. Ya, pingin uang gaib diambil dari alam gaib, sudahlah nggak usah kayak gitu. Kalau Anda pingin uang dari alam gaib, dari dulu dukunnya harus kaya. Ini dukunnya tetap melarat. Loh kok Anda percaya itu loh? Saya bingung, dukunnya yang ngambil uang dari alam gaib itu melarat. Mestinya kan Anda tahu secara logika kalau alam gaib bisa diambil mestinya dukunnya sudah kaya. Ini dukunnya juga melarat, sudahlah nggak usah percaya dengan gitu. Memang ada, itu berhubungan dengan jin mereka. Kadang-kadang berhubungan dengan setan. Cuma lebih baik nggak usah berhubungan seperti itu. Malah merugikan kita. Karena kita kalau berhubungan minta dengan setan dalam syariat itu hukumnya haram. Berhubungan dengan jin hukumnya haram, nggak boleh. Kecuali maaf jika jin itu menempel kepada seseorang dengan sendirinya. Itu pun kadang-kadang banyak ditolak oleh para ulama. Para ulama itu Pak, maaf, banyak disenangi jin mereka. Jin itu banyak nempel dengan mereka. Cuma kadang-kadang mereka menolak. Kenapa? Nggak mau. Karena mereka lebih senang sesuai syariat. Jadi Anda jangan usah heran kalau melihat orang bisa terbang tapi nggak sholat. Ya, bisa datangkan keris dari langit tapi nggak sholat. Nggak usah heran. Nggak usah heran. Kenapa? Itu bantuan dari jin. Bantuan dari setan, nggak usah heran-heran seperti itu, ya nggak usah diherani. Ulama kalau pengen lebih sakti bisa lebih sakti, cuma ulama nggak mau karena mereka lebih mengentingkan syariat karena Nabi Muhammad nggak pernah ngajari sakti-saktian seperti itu. Ya zaman sekarang orang-orang wah baru kumpul dengan jin sedikit bisa mengeluarkan apel dari baju, wah ini keramat ini orang, bekeramat. Yang dicari yang sekarang ini yang bekeramat. Bukan yang lurus syariat. Saya bingung dengan orang sekarang ini. Wah ini nggak sholat, ini majedub ini. Ya, sampai kata kawan bukan majedub, junub, wali junub. Ya betul, bukan wali majedub, wali junub orang seperti ini. Ya, nggak usah heran, dicari yang kayak gitu, cari itu yang lurus. Ya, Anda lihat guru ije. Buka pengajian, guru bahit, buka pengajian, nggak pernah ngeluarkan karomahnya seperti nggak usah lah, nggak usah cari guru-guru yang aneh-aneh kayak gitu. Ya, maaf Habib Umar bin Hafid yang jelas-jelas ulama, Habib Salim Asatiri pengajian, nggak pernah aneh-aneh kayak gitu. Mereka walaupun aulia nggak pernah nunjukin Pak. Namanya aulia itu mastur, dia seneng kalau dirinya tertutup. Kalau orang sering menunjukkan kelebihannya, ya maaf ini berarti orang kibir. Ini berarti dengan bantuan jin dan ini orang sombong. Kalau aulia nggak mau nunjukkan seperti itu, ya. Jadi nggak usah cari yang bekeramatan sudah nggak usah. Cari yang lurus, yang sesuai syariat, ya. Yang ngajarkan kita ke agama yang bagus, ibadahnya bagus, ngajinya bagus. Ya kalau yang nggak jelas nggak usah diikuti sudah. Ya, dikit-dikit supranatural. Oh ini Anda ini jodohnya sekian. Oh ini nggak cocok, ini nggak cocok. Oh sudah ya. Jangan banyak seperti itu, banyak tukang tipu Pak sekarang Pak. Ya, yang ditipu kadang-kadang orang pinter. S1, S2, S3 sampai S-teler karena sering ditipu ini. Jangan sudah, nggak usah kayak gitu-gituan sudah. Nggak perlu kita bukan zamannya seperti itu. Cari yang lurus istiqomah seperti guru IJ, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ya, Syekh Yasin Al-Fadangi. Syekh Yasin Al-Fadangi itu ulama hadis sedunia. Wali besar, tapi Anda pernah lihat dia nunjukkan karomahnya? Nggak ada. Nggak pernah dibuka-buka Pak. Orang kalau menunjukkan karomah dia bukan aulia, dia bantuan jin. Jangan tertipu. Ya, jangan tertipu. Kalau orang menunjukkan karomahnya dengan sengaja dan jadi bangga-banggaan, walaupun bisa menebak Anda secara benar, bukan karomah, itu bantuan dari jin namanya. Ya, jangan tertipu. Wah, panjang kalau dibahas. Intinya jangan terlalu percaya itu karena haram dalam syariat. Kalau namanya aulia pasti dia akan mastur, tidak senang terbuka dengan karomahannya. Ya, mudah-mudahan kita dikasih guru-guru yang jelas, dikasih ulama-ulama yang jelas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing kita di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.